Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Joko Sutrisno AB. Pada video-video kita sebelumnya, kita telah membahas hakikat penelitian, kemudian memilih masalah, studi pendahuluan, kemudian merumuskan masalah, dan seterusnya. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan data, jenis-jenis data, dan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian itu sangat penting. Sampai-sampai ada sebutan penelitian membutuhkan data. Tanpa data tidak ada penelitian. Pertanyaannya, mengapa? Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian, yaitu untuk mencapai tujuan penelitian, diperlukan atau digunakan data. Data sendiri merupakan bahan mentah karena harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu. Sering kita menyebutnya dengan kata menganalisis data. Nah, untuk mengolah atau menganalisis data tersebut, perlu menggunakan metode-metode tertentu yang disesuaikan dengan jenis data dan lain-lainnya. Oke, kita masuki saja definisi data. Data merupakan kumpulan keterangan atau informasi berkenaan dengan fakta suatu objek yang dapat berbentuk angka atau bukan angka. Sekali lagi, data merupakan kumpulan keterangan atau informasi berkenaan dengan fakta suatu objek yang dapat berbentuk angka atau bukan angka. Data itu sendiri merupakan sesuatu yang jamak atau bentuknya plural, jamak. Bentuk tunggal dari data adalah datum. Bentuk tunggal dari data adalah datum. Misalnya data hasil belajar dari sekian banyak siswa. Itu disebut data. Si A nilai 6, si B 7, dan seterusnya. Sedangkan data si A hasil belajarnya 5. Nah, 5 itu adalah datum. Hanya sebuah data yang mewakili data A. Sekali lagi, data bentuknya plural atau jamak, sedangkan bentuk tunggal dari data adalah datum. Datum sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Saya garis bawahi, secara apa adanya. Berarti data atau kumpulan keterangan tersebut kita terima secara apa adanya. Disinilah membutuhkan syarat seorang peneliti yang objektif dan jujur. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis data. Banyak sekali jenis data, sangat tergantung ditinjau dari apa. Oke, sekarang berdasarkan sifat atau bentuk data. Berdasarkan sifat atau bentuk data, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif sendiri itu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan. Sekali lagi, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan. Sering juga orang menyebutnya dengan data kategorik. Contohnya, jenis pekerjaan. Misalnya nelayan, petani, PNS, dan lain-lainnya. Kemudian jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Tingkat kepuasan,
sangat puas, cukup puas, sangat tidak puas, dan seterusnya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sekali lagi, data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sering juga disebut dengan data numerik. Contoh, usia 17 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Tinggi badan 165 cm, 172 cm, dan seterusnya. Kemudian hasil belajar 78, indeks prestasi 3,4, 2,83, dan lain-lain. Nah, sekali lagi, jenis data kalau ditinjau atau berdasarkan sifat atau bentuk data, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan, sering juga disebut dengan data kategori, sedangkan data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau disebut juga data numerik. Saudara-saudara, data kuantitatif sendiri atau data-data yang berbentuk angka tersebut itu terdiri dari dua macam. Ada data diskrit dan ada data kontinu. Data diskrit itu data yang diperoleh dengan cara menghitung banyaknya objek. Menghitung banyaknya objek. Di sini dari kata menghitung banyaknya suatu objek, dan orang sering menyebutnya data ini tidak ada koma-koma begitu atau bilangan bulat. Sedangkan data kontinu itu data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran suatu objek. Nah, data kontinu ini sering orang menyebutnya ada koma-koma. Begitu. Pengolahan atau analisis data yang datanya kualitatif disebut dengan analisis kualitatif. Sedangkan pengolahan data yang datanya kuantitatif disebut dengan analisis kuantitatif. Saudara-saudara, itu tadi jenis data ditinjau dari sifat atau bentuknya. Berikutnya, jenis data berdasarkan cara memperoleh atau sumber data. Berdasarkan cara memperoleh data atau berdasarkan sumber datanya. Itu ada data primer. Yang pertama dari sumber datanya atau dari cara memperoleh, ada data yang disebut dengan data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau dari data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh pihak atau peneliti lain. Jadi kalau data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya langsung, sedangkan kalau data sekunder dari sumbernya atau dari data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh pihak atau peneliti lain. Jadi tidak langsung dari sumbernya. Oke, kita lihat ilustrasinya. Misalkan saja data nilai matematika siswa dalam sebuah kelas. Ini dapat langsung peneliti melakukan tes atau meminta nilai dari guru bidang studinya. Andai peneliti langsung melakukan tes, maka data yang diperolehnya merupakan data primer. Sedangkan jika datanya dia meminta kepada guru bidang studi, maka data matematik atau nilai matematik tersebut merupakan data sekunder. Contoh lain, misalkan kita membutuhkan data penduduk sebuah desa. Kita dapat langsung melakukan survei sendiri. Maka kita sebagai peneliti itu mendapatkan data penduduk merupakan data primer karena kita sendiri yang langsung melakukan survei. Atau kita bisa meminta data dari kantor desa, artinya sudah disediakan di kantor desa.
Maka data yang diperoleh, yang kita ambil dari data kantor desa, itu merupakan data sekunder. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, jenis data berdasarkan pengukuran variabel. Sekali lagi, jenis data berdasarkan pengukuran variabel. Yang pertama ada data nominal. Berdasarkan pengukuran variabel, yang pertama ada yang disebut dengan data nominal. Data nominal ukuran variabelnya dalam bentuk kategori. Ukuran variabel data nominal ini tidak dapat dibandingkan, biasanya sebagai petunjuk atau identitas suatu objek. Oke, kita lihat contoh jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, kategori. Berbentuk kategori. Laki-laki dan perempuan ini tidak dapat dibandingkan, bahwa laki-laki lebih hebat daripada perempuan dan seterusnya. Dan laki-laki atau perempuan itu hanya merupakan identitas suatu objek. Dapat juga dinotasikan dengan angka. Kalau pria biasanya 1, wanita 2. Angka-angka tersebut 1 dan 2 itu merupakan data nominal. Dia hanya sebagai petunjuk atau identitas. Tidak dapat dibandingkan bahwa 2 lebih besar dari 1. Contoh lagi, data nominal agama, Islam, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Kadang-kadang dikasih notasi juga, Islam 1, Kristen 2, Katolik 3, dan seterusnya. Kalau dalam bentuk angka, angka-angka itu hanya sekedar petunjuk atau identitas suatu objek. Hanya sebagai kategori, tidak dapat dibandingkan. Contoh lain, andai kata data nominal yang berbentuk angka, nomor rumah 15, nomor rumah 25. Bukan berarti nomor rumah yang 25 rumahnya lebih besar daripada nomor 15. Data angka atau bukan angka yang bentuknya kategori seperti itu dan tidak dapat dibandingkan disebut data nominal. Berikutnya ada data ordinal. Yang kedua, data ordinal. Data yang ukuran variabel menunjukkan tingkatan atau urutan atau rank yang memiliki perbedaan atau dapat dibandingkan. Data itu dinamakan data ordinal. Data ordinal, data yang menunjukkan tingkatan atau urutan atau rank. Contoh, tingkat kepuasan. Sangat puas, tidak puas. Saya ulangi lagi, misalnya kan tingkat kepuasan. Sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, sangat tidak puas. Kalau diberi angka biasanya ada sangat puas 5, puas 4, cukup puas 3, tidak puas 2, sangat tidak puas 1. Nah, ini dapat dibandingkan 5 dengan 4 dan seterusnya. Kemudian semester. Budi duduk di semester 1. Tina duduk di semester 2. Berarti Tina lebih tinggi pendidikannya. Dia telah duduk di semester 2. Data-data seperti ini disebut data ordinal. Oke, yang berikutnya data interval. Data interval, ukuran variabelnya berbentuk angka, sekali lagi berbentuk angka, yang memiliki perbedaan atau interval dalam sebuah objek. Berbentuk angka yang memiliki perbedaan atau interval dalam sebuah objek. Contoh hasil belajar 7, 8, dan seterusnya. Kemudian indeks prestasi 3,25,
2,76 dan seterusnya. Ini di data interval ini dapat dibandingkan bahwa hasil belajar 8 itu lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar 7. Begitu pula indeks prestasi. Tetapi data interval dalam berbentuk angka-angka ini tidak berlaku operasi matematik seperti misalkan si A nilainya 7, si B nilainya hasil belajarnya 2 kali, si A berarti hasil belajarnya 14. Tidak dapat dilakukan seperti itu. Sekali lagi, data interval berbentuk angka yang memiliki perbedaan atau interval dalam suatu objek. Berikutnya, data rasio. Data rasio ukuran variabelnya menunjukkan tingkatan yang memiliki perbedaan sebesar interval yang konstan atau tetap. Saya ulangi, ukuran variabel dengan tingkatan yang memiliki perbedaan sebesar interval yang konstan atau tetap. Memiliki ukuran standar, biasanya memiliki satuan. Di data rasio ini berlaku operasi matematika. Kemudian dia memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu berarti ada data yang nilainya nol atau tidak ada. Oke, kita lihat contoh saja. Penghasilan 5 juta rupiah. Misalkan penghasilan si A 5 juta rupiah. Penghasilan si B 10 juta rupiah. Maka dapat dikatakan penghasilan si B 2 kali penghasilan si A. Ini salah satu ciri data rasio. Sedangkan di interval tidak dapat seperti itu. Misalnya prestasinya 2 kali dari prestasi si A dan seterusnya. Kalau di data rasio berlaku operasi matematika. Kemudian misalnya berat 50 kg, 100 kg. Dapat dikatakan yang 100 kg itu 2 kali 50 kg. Ini jenis-jenis data yang nominal, ordinal, interval, rasio yang sering menjadi perhatian pada data penelitian. Ini sangat penting kita kuasai. Mengapa? Untuk mengolah atau menganalisis data itu memerlukan metode-metode tertentu. Contohnya misalnya menggunakan rumus statistik. Contoh saja korelasi. Korelasi antara data interval, nominal interval beda rumusnya. Sekali lagi penting penguasaan data karena jenis data mempengaruhi atau menggunakan metode tertentu sesuai dengan jenis data yang didapat oleh peneliti. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya teknik pengumpulan data. Banyak sekali teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik angket atau teknik kuesioner. Biasanya instrumennya pun disebut dengan angket atau kuesioner. Kemudian ada teknik wawancara atau interview. Instrumennya biasa disebut dengan panduan atau pedoman wawancara. Yang ketiga observasi. Observasi atau pengamatan. Instrumennya biasa disebut lembar pengamatan atau lembar checklist. Berikutnya yang ketiga, teknik dokumentasi. Instrumennya pun sering disebut dengan
pedoman dokumentasi, dan juga disebut lembar checklist karena biasanya hasil dokumentasinya di checklist mana yang sudah dan mana yang belum. Yang kelima, tes. Tes ini biasanya berhubungan dengan kemampuan. Instrumennya orang menyebutnya dengan soal tes. Oke. Yang keenam, fokus group discussion. Jadi kita mengambil data melalui suatu diskusi. Ada beda sedikit dengan wawancara. Kalau wawancara umumnya head to head. Jadi dari orang kita mewawancarai. Sedangkan fokus group discussion, dilakukan diskusi secara kelompok, dapatkan data tentang A misalnya, didiskusikan, dapat kita catat, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya ini yang ketujuh, yang di abad-abad sekarang ini, online tracking, pelacakan daring. Online tracking, ini pelacakan daring, melalui online, kita mencari data dari web ke web, dan seterusnya. Berikutnya juga ada social media monitoring, atau pemantauan media sosial. Yang kedelapan ini, tren di abad 21 ini. Muncul di abad 21 ini, social media monitoring, pemantauan media sosial. Khusus pembahasan teknik pengumpulan data, syarat pengumpulan, syarat instrumen, dan seterusnya akan kita bahas pada video yang lain. Demikian berkenaan dengan data, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Sekali lagi, berkenaan dengan teknik pengumpulan data, kita bahas secara khusus pada video yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.